Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam histori sahabat sejarah dimanapun berada. Kali ini kita akan mendengarkan kisah menarik penuh dengan inspirasi seorang tokoh besar, panglima besar, yaitu Jenderal Sudirman. Pejuang kemerdekaan yang mengobarkan semangat jihad perlawanan terhadap kezaliman, membekali dirinya dengan pemahaman dan pengetahuan agama yang dalam. Sebelum terjun dalam dunia militer, untuk seterusnya aktif dalam aksi-aksi perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan negeri. Mengawali karir militernya sebagai seorang dai muda yang giat berdakwah di era 1936 sampai 1942 di daerah Cilacap dan Banyumas. Hingga pada masa itu, Sudirman adalah dai masyhur yang dicintai oleh masyarakat. Lahir dari keluarga petani kecil di desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya seorang mandor tebut pada pabrik gula di Purwokerto. Sejak bayi, Sudirman diangkat anak oleh asisten wedana atau camat di Rembang, yaitu R. Cokro Sunaryo. Ketika ia menjadi seorang panglima, Sudirman adalah seorang yang ditakuti lawan dan disegani kawan, memiliki semangat berdakwah tinggi dan lebih banyak menekankan pada ajaran tauhid, kesadaran beragama, serta kesadaran berbangsa sebagai bagian dari hamba-hamba Allah. Kepedulian akan kemurnian nilai-nilai ketauhidan terhadap masyarakat Jawa yang masih sangat kental dipengaruhi oleh adat istiadat menjadi suatu kegiatan dakwah yang memiliki nilai strategis. Karena dengan itulah semangat jihad untuk melakukan perlawanan dalam diri rakyat dapat terpompa dan terpelihara, termasuk bagi seorang Jenderal Sudirman yang memulainya dari kepanduan Hizbul Waton, bagian dari Muhammadiyah. Bakat dan jiwa perjuangannya mulai terlihat sejak dari kepanduan Hizbul Waton ini. Juga peningkatan kemampuan fisik dan pengembelengan mental. Bakat kemiliterannya ditempa melalui organisasi berbasis dakwah. Bahkan semangatnya telah mengantarkan Sudirman menjadi orang nomor satu dalam sejarah militer Indonesia. Rekan-rekan pencinta sejarah yang berbahagia, sebagai kader Muhammadiyah, Panglima Sudirman dikenal sebagai santri atau jamaah yang cukup aktif dalam pengajian malam Selasa, yakni pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Kauman, berdekatan dengan Masjid Besar Yogyakarta. Seorang panglima yang istimewa dengan kekuatan iman dan keislaman yang melekat kuat dalam dadanya, sangat meneladani kehidupan Rasulullah SAW yang mengajarkan kesederhanaan dan kebersahajaan, sehingga perlakuan khusus dari jemaah pengajian yang rutin diikutinya dianggap terlalu berlebihan dan ditolaknya dengan halus. Seorang jenderal yang salih senantiasa memanfaatkan momentum perjuangan dalam rangka menegakkan kemerdekaan sebagai bagian dari wujud pelaksanaan jihad fisabilillah. Dan ini ia tanamkan kepada para anak buahnya, bahwa mereka yang gugur dalam perang ini tidaklah mati sia-sia, melainkan gugur sebagai syuhada untuk menyebarluaskan semangat perjuangan tersebut, baik di kalangan tentara ataupun seluruh rakyat Indonesia. Jenderal besar ini menyebarkan pamflet atau selebaran yang berisikan seruan kepada seluruh rakyat dan tentara untuk terus berjuang melawan Belanda, dengan mengutip salah satu hadis Nabi, "Insyafillah, barang siapa mati padahal sewaktu hidupnya belum pernah turut berperang membela keadilan, bahkan hatinya berhasrat perang pun tidak, maka matilah ia di atas cabang kemunafikan." Perang gerilya yang dilakukan tak luput dari mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu berada di desa Karangnongko setelah sebelumnya menetap di desa Sukarame. Panglima besar Sudirman yang memiliki naluri seorang pejuang menganggap desa tersebut tidak aman bagi keselamatan pasukannya. Maka beliau pun mengambil keputusan untuk meninggalkan desa dengan taktik penyamaran, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah beserta para sahabatnya saat berhijrah. Setelah sholat subuh, Pak Dirman yang memiliki nama samaran Pak D dengan beberapa pengawal pergi menuju hutan. Mantel yang biasa dipakai olehnya ditinggal dalam rumah di desa itu.
termasuk beberapa anggota rombongan yang terdiri dari Suparjo Rustam dan Heru Keser. Pagi harinya, Heru Keser segera mengenakan mantel tersebut dan bersama Suparjo Rustam berjalan menuju arah selatan. Sampai pada sebuah rumah, barulah mantel tersebut dilepas dan mereka berdua bersama beberapa orang secara hati-hati pergi menyusul Sudirman. Dan sore harinya, pasukan Belanda dengan pesawat pemburunya membombardir rumah yang sempat disinggahi Heru Keser dan Suparjo Rustam. Dan ini membuktikan betapa seorang panglima besar sekaligus dai begitu menguasai taktik dan sejarah perjuangan dalam Islam. Sebuah perjuangan yang penuh dengan keteladanan, baik untuk menjadi pelajaran dan contoh bagi kita semua, anak-anak bangsa. Perjalanan panjang seorang dai, seorang pejuang yang tidak lagi memikirkan tentang dirinya, melainkan berbuat dan berkata hanya untuk rakyat serta bangsa yang tercinta ini. Penyakit yang dideritanya tidak menyurutkan langkah perjuangannya sampai akhir usianya di usia 38 tahun. Panglima besar, jenderal besar yang dicintai oleh rakyat Indonesia, Jenderal Sudirman, menutup hidupnya wafat pada tanggal 29 Januari 1950, tepat hari Ahad. Bangsa ini kembali mencatat satu lagi, pejuang umat, pejuang yang lahir dari umat dan selalu berjalan seiring untuk kepentingan umat. Rekan-rekan, sahabat histori dimanapun berada, itulah beberapa cuplikan sejarah beliau, perjuangan beliau yang patut kita contoh. Dan semoga arwah beliau, jenderal besar kita, Jenderal Sudirman, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam histori, sahabat sejarah.